Bab 228. Bertemu lain hari di awan. Wanita bergaun polos berdiri di udara, dengan rambut panjang mencapai pinggangnya, mengenakan gaun polos tanpa noda. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan di antara jari-jarinya, dua benda, hitam dan putih, diputar dengan lembut. Dia hanya berdiri di udara seperti itu, tanpa sedikit pun aura di tubuhnya. Pada saat ini, hati Mileye penuh dengan keraguan, karena wanita misterius telah mengatakan bahwa dia harus berjalan sendiri di masa depan, dan dia tidak akan keluar untuk membantu lagi. Tapi sekarang, dia keluar lagi. Ini bukan pertanyaan yang paling penting, yang terpenting adalah apakah dia akan terus menghancurkan dunia. Wajah Winalian juga khusyuk saat ini, dia telah melihat kengerian wanita misterius di Akademi Changmu. Ini bukan lagi manusia. Dia lebih hebat dari dewa. Mata Winalian tidak hanya khusyuk tapi juga penuh hormat dan kekaguman. Wanita memang harus mandiri, sama seperti orang di depannya. Benet Mo dan yang lainnya bersemangat saat ini, karena mereka juga telah melihat wanita bergaun polos beraksi. Dia memang cukup kuat untuk tidak memiliki lawan. Tentu saja, mereka tidak akan antusias jika mereka tahu bahwa wanita bergaun polos di depannya hampir menghancurkan dunia dengan satu pedang. Di udara, ketika wanita bergaun polos muncul, ekspresi pria tua di depannya langsung menjadi serius. Karena dia tidak mengetahui bagaimana wanita bergaun polos itu muncul. Tidak sederhana. Ini adalah pemikiran di benak lelaki tua itu saat ini, dan dia telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaannya. Orang tua itu terbang mundur 100 kaki penuh. Setelah dia berhenti, rantai besi hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Di ujung rantai itu ada jangkar raksasa hitam. Lelaki tua itu menatap wanita berbaju polos itu, energi misteri mengalir keluar dari tubuhnya. Energi misteri ini mengalir deras ke rantai di tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat dari penindasan mengalir dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Di bawah, banyak orang mundur. Alam Archon, master semacam ini bisa dikatakan benar-benar menghancurkan. Tidak jauh dari sana, wanita bergaun polos itu bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Dia melihat ke atas, matanya telah menembus lapisan ruang, dan sampai ke kedalaman langit berbintang. Mengetahui apa yang dia lihat, dia sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, tangan kanannya perlahan mengepal. Pada saat ini, di seberang wanita bergaun polos, napas yang kuat tiba-tiba tersapu dari tubuh lelaki tua itu, dan jangkar raksasa hitam di tangan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi terus lanjut bergetar darinya, dan seluruh bumi retak inci demi inci. Di bawah, banyak orang terkejut dan mundur lagi. Lelaki tua itu menatap wanita bergaun polos itu dengan ekspresi muram. Kultivator pedang, masih tidak menggunakan pedangmu. Dewa pedang. Wajar saja dia tidak takut dengan dewa pedang, karena dalam master bayaran keluarga situ juga ada dewa pedang, dan dia sering bertanding dengan dewa pedang, lebih banyak menang daripada kalah. Tahukah kamu, dia bukanlah alam Archon biasa, melainkan alam Archon setengah langkah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Dia menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua itu memegang rantai besi hitam di tangan kanannya dengan erat, dan meraung, "Kamu masih tidak menggunakan pedang. Apakah kamu memandang rendah aku?" Wanita bergaun polos tampak acuh tak acuh, dan dia diam-diam menatap lelaki tua itu. Melihat mata wanita bergaun polos, pria tua itu tiba-tiba menjadi marah. Ini penghinaan, tidak, ini mengabaikan. Pria tua itu tampak muram,
wanita, kamu akan membayar harga mahal untuk penghinaanmu. Saat suara terdengar, dia memegang rantai besi di tangannya dan membantingnya ke arah wanita berbaju polos. Rantai itu bergetar dan terbang, dan jangkar hitam besar terbang keluar. Tekanan kuat yang terkandung di dalamnya luar biasa, udara langsung hancur, dan bahkan ruang bergetar. Kekuatan seperti itu, kemampuan seperti itu, setinggi kekuatan langit dan bumi. Wanita bergaun polos masih tidak bergerak. Kekuatan yang dipancarkan oleh pria tua itu datang kepada wanita bergaun polos dan menghilang seketika tanpa jejak. Ketika jangkar raksasa hitam pecah di udara di depannya, matanya sedikit menyempit. Di kedua mata itu, cahaya pedang menyala. Putaran jangkar raksasa hitam itu terbelah secara langsung, dan saat berikutnya, jelek. Sinar cahaya pedang melintas di antara alis lelaki tua itu, dan tubuh lelaki tua itu menegang. Di lapangan, semua orang tercengang. Di antara alis lelaki tua itu, darah terus mengucur. Dia memandang wanita misterius tidak jauh di depannya dengan tatapan datar. Kamu bukan dewa pedang, kamu dewa pedang super. Dewa pedang super. Meskipun hanya ada satu kata lebih dari dewa pedang, tetapi ada perbedaan besar. Dewa pedang super itu setara dengan alam Archon yang asli. Master semacam ini bisa dikatakan paling top di seluruh dunia kincang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak orang di bawah tercengang. Dewa pedang super. Kamu harus tahu bahwa seluruh dunia kincang dan dewa pedang super mungkin tidak lebih dari 5 master. Setidaknya apa yang diketahui orang-orang, tidak lebih dari 5. Dan sekarang, inilah salah satunya. Wanita bergaun polos itu melirik lelaki tua itu, masih tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Di sisi lain, mata lelaki tua berpakaian hitam itu dan alam Archon tua lainnya penuh ketakutan. Dalam keluarga situ, ada master bayaran dewa pedang, tapi tidak ada dewa pedang super. Dan seorang master tingkat ini, bahkan keluarga kaya seperti keluarga situ, tidak akan pernah berani membencinya sedikit pun. Pada saat ini, Mileye datang di belakang wanita bergaun polos. Dia akan berbicara ketika wanita bergaun polos tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Duniamu ini, aku khawatir sudah berakhir. Mileye tercengang, kemudian buru-buru berkata, Senior jangan. Aku merasa biarpun dunia ini ada banyak orang jahat, tetapi di dunia ini juga ada banyak orang baik. Selain itu, ada ratusan juta nyawa, mereka tidak berdosa. Kamu tolong jangan main-main. Pada saat ini, dia memang sedikit panik. Di dunia ini, ada teman-teman dan saudara-saudaranya, dan teman-teman dan saudara-saudaranya juga memiliki keluarga sendiri. Jika pedang wanita misterius meruntuhkan dunia ini, semua orang akan mati. Meskipun dia Mileye terkadang ingin membunuh banyak orang, seperti ratusan orang di depannya, dia ingin membunuh mereka, tetapi jika ingin dia membunuh semua orang di dunia, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Wanita bergaun polos menoleh dan melirik Mileye, ayo, apakah kamu takut aku akan menyerang lagi dan menghancurkan dunia? Mileye mencibir, senior sangat baik, dia seharusnya tidak melakukan ini. Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, bagaimana jika aku harus menghancurkan dunia dengan satu pedang? Mengapa kamu ingin menghentikan aku? Mileye menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, senior baik kepada aku bukan orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan kedua, jika bukan karena senior, aku akan mati berkali-kali. Menghadangimu. Aku tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan. Jika aku memiliki kekuatan yang nyata, pasti akan menghentikan senior. Wanita bergaun polos itu menatapnya lama,
dan akhirnya dia mengangguk kecil, ekspresinya sedikit lebih lembut. Sebagai kultivator pedang, kamu harus maju dan bersikap jantan, kamu harus memiliki tekad, bahkan dalam menghadapi musuh yang 10.000 kali lebih kuat dari dirimu, kamu tidak boleh kehilangan iman dan cintamu. Itulah prinsip menjadi manusia. Mendengar ini, Mileye terlihat sedikit santai, sepertinya dunia ini tidak akan hancur untuk saat ini. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba berkata lagi, apakah menurutmu pedangku di Akademi Changmu benar-benar akan menghancurkan dunia ini? Mileye mengerutkan kening, pedang senior yang itu memiliki tujuan lain. Wanita bergaun polos melihat ke kedalaman langit berbintang, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, aku pernah memberitahu kamu bahwa seseorang mengintip dunia kamu dari kedalaman langit berbintang, dan napas orang itu telah menembus dunia ini, dan dia telah membentuk formasi tak terlihat. Pedangku langsung mengenai formasi itu, tapi aku tidak berani berkontribusi. Jika aku melakukannya, jangankan duniamu, alam semestamu juga akan hancur. Mileye. Wanita bergaun polos itu mengalihkan pandangannya dan menatap Mileye. Alasan kenapa aku keluar kali ini adalah karena orang itu benar-benar mencariku. Lalu apa? Mileye bertanya tanpa sadar. Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, aku melirik pihak lain, kemudian pihak lain pergi. Mileye. Wanita bergaun polos melihat ke kedalaman langit berbintang lagi, dan setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan menatap Mileye. Ketika seseorang cukup kuat, mereka tidak lagi memiliki apa yang disebut kemanusiaan. Di mata mereka, hanya ada jalan tao dan hanya keabadian. Yang lainnya adalah semut di matamu, kecuali satu orang, yang lainnya adalah semut. Apakah kamu mengerti? Mileye mengangguk, jangan khawatir, senior. Aku tidak akan terlalu bergantung pada senior. Wanita bergaun polos itu mengangguk, ini adalah kesempatan bagimu untuk diakui oleh pagoda ini. Pagoda ini bukan benda yang biasa. Jika ada aturan Tao, kekuatannya bahkan aku tidak akan berani meremehkan kekuatannya. Namun, kamu harus ingat, hal ini juga merupakan hal yang berbahaya. Selain mereka yang dipenjara di menara, ada banyak master yang mengejar benda ini. Setelah beritahu mereka bahwa menara ini ada pada kamu, dengan situasiku saat ini, sangat sulit untuk melindungimu. Mileye mengangguk, dimengerti. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba menunjuk ke Master Alam Arhon dari keluarga situ yang berada tidak jauh, bunuh dia. Mileye tercengang. Wanita bergaun polos berkata, jika kamu tidak dapat membunuhnya, aku akan secara paksa memisahkan kamu dari menara ini, dan membunuh semua musuh kamu di dunia ini, sehingga kamu dapat menikmati kemuliaan dunia ini selamanya. Dan aku akan membawa pergi menara ini bersamaku. Jika aku pergi, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi, dan jika kamu membunuhnya, menara ini akan menjadi milikmu. Tetapi aku akan tetap pergi, dan kamu akan menghadapi segalanya mulai sekarang. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kenapa? Senior, aku benar-benar tidak mengerti. Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, jika kamu ingin berkultivasi dan mencapai puncak dunia, maka semua jalan akan ditempuh sendiri. Jalan Tao hanya bisa dilalui sendiri. Mileye terdiam. Dia mengerti arti wanita bergaun polos. Arti wanita bergaun polos sangat sederhana. Jika dia memilih yang pertama, maka dia tidak akan kesulitan. Tidak hanya tidak memiliki masalah, tetapi juga mencapai puncak dunia ini dalam satu gerakan. Tetapi jika dia memilih yang kedua, itu berarti dia harus bekerja keras, berjuang keras. Salah satunya adalah jalan pintas. Yang lainnya adalah jalan memutar yang tak terhitung jumlahnya. Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya,
dia menghadap alam Arhon yang lama tidak jauh. Aku memilih yang kedua. Saat suara terdengar, nafas yang kuat tiba-tiba terhembus darinya. Kaisar Pedang. Di samping Mileye, ada sedikit kelegaan di mata wanita bergaun polos itu, dan dia berkata dengan lembut, "Tao pedang itu seperti hidup, mana bisa ada jalan pintas. Jika kamu memilih yang pertama, pencapaian awal akan kembali menjadi debu. Karena kamu memilih opsi kedua, maka mari kita bertemu di awan suatu hari nanti." Mengatakan itu, dia melihat ke bawah ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya secara bertahap menjadi ilusi. Tubuh kloning ini juga sudah harus menghilang. Bersambung.